Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 19920410005 dari Prodi Teknik dan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai BKT dan UKT. Langsung saja, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih pengertian dari BKT itu. Jadi BKT atau biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya yang harus dibayarkan mahasiswa tiap semester pada suatu program studi. BKT merupakan biaya kuliah sebenarnya yang harus dikeluarkan mahasiswa tanpa dikurangi bantuan dari pemerintah. Karena BKT terbilang cukup mahal, maka pemerintah memberikan bantuan operasional pada setiap PTN yang biasa disebut dengan BOPTN. Bagaimana cara menghitung BKT? Jadi BKT dihitung berdasarkan biaya langsung dan biaya tidak langsung setelah dikurangi biaya non-operasional dan biaya rutin. Biaya langsung adalah nilai sumber daya yang digunakan mahasiswa untuk melaksanakan aktivitas inti perkuliahan, sedangkan biaya tidak langsung adalah nilai sumber daya yang digunakan untuk kegiatan manajerial di tingkat fakultas atau universitas. Unsur-unsur perhitungan BKT. Jadi BKT ini dihitung dengan menggunakan rumus BKT sama dengan C dikali K1 dikali K2 dikali K3, di mana C konstanta merupakan rata-rata uang kuliah per semester seluruh PTN, yaitu sebesar Rp5.080.000. Di K1 merupakan indeks program studi, K2 merupakan indeks mutu perguruan tinggi, dan K3 merupakan indeks kemahalan wilayah. Berikut contoh perhitungan BKT program studi pendidikan akuntansi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sebelum menghitung BKT, kita ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu jumlah mahasiswa yang program mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu sebanyak 90 orang. Jumlah kelasnya ada dua, yaitu kelas A dan B. Operational cost yaitu sebesar Rp5.080.000. Biaya tambahan alat tulis kantor yaitu sebesar Rp75.000. Jumlah SKS semester 1 sebanyak 20 SKS. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebanyak Rp200.000. Biaya intensif dosen sebesar Rp750.000. Satu mata kuliah itu sama dengan 14 kali tatap muka tambah 1 kali UTS tambah 1 kali UAS. Perhitungannya itu pertama menghitung operasional cost-nya dengan mengalihkan biaya operasional cost sebesar Rp5.080.000 dikali SKS dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu 3 SKS, dibagi dengan jumlah keseluruhan SKS semester 1. Hasilnya yaitu sama dengan Rp762.000. Selanjutnya menghitung biaya tatap muka. Biaya tatap muka ini dihitung dengan mengalihkan biaya intensif dosen sebesar Rp750.000 dikali jumlah tatap muka, yaitu sebanyak 14 kali tatap muka, dikali jumlah dosen yang mengajar pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dibagi keseluruhan jumlah mahasiswa yang program, yaitu sebanyak 90 orang. Jadi hasilnya sebesar Rp233.333. Selanjutnya menghitung biaya UAS dan UTS. Rp750.000 merupakan biaya intensif dosen dikali jumlah dosen yang mengajar dikali satu kali UTS dan 1 kali UAS dibagi jumlah keseluruhan mahasiswa yang program mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi hasilnya sama dengan Rp33.333.
Jadi cara menghitung BKT-nya sama dengan C dikali K1 kali K2 dikali K3 tambah biaya tatap muka tambah biaya UTS dan UAS tambah biaya alat tulis kantor. Jadi konstantanya itu tadi sudah kita hitung sebesar 762.000 dikali K1 yaitu sebesar 0,81 dikali K2 sebesar 1 dikali K3 yaitu sebesar 1,1 ditambah 200 ditambah biaya tatap muka sebesar Rp233.333 ditambah biaya UTS dan UAS sebesar Rp33.333 tambah alat tulis kantor sebesar Rp75.000. Jadi hasilnya sebesar Rp802.386 ditambah Rp341.666. Hasilnya sama dengan Rp1.144.052. Jadi hasil ini merupakan biaya kuliah tunggal pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selanjutnya UKT. Apa sih UKT? Apa sih pengertian dari UKT itu? Jadi UKT mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 2013 sebagai sistem pembayaran perguruan tinggi negeri atau PTN. Uang kuliah tunggal atau UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa setiap satu semester. Fungsi dari UKT adalah memberikan keringanan bagi mahasiswa yang kurang mampu melalui sistem subsidi silang pemerintah yang besarannya didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial keluarga mahasiswa. Dengan kata lain, UKT adalah sistem pembayaran yang ditujukan untuk memberikan pemerataan biaya kuliah sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang tua atau wali mahasiswa. Pada sistem UKT, semua biaya kuliah berupa uang gedung, SPP, dana praktikum, dan biaya penunjang perkuliahan lainnya telah dilebur menjadi satu dan dibagi rata dalam 8 semester. Jika mahasiswa telah membayarkan UKT di satu semester, maka mereka tidak perlu dikenakan biaya tambahan lainnya, sehingga mereka hanya membayar biaya perkuliahan di setiap awal semester saja. Jenis UKT. Jadi UKT ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu UKT berkeadilan. UKT berkeadilan yaitu UKT yang ditentukan setelah mengisi form. Jadi ada beberapa kategori paling kecil, yaitu sebesar Rp500.000 hingga kategori terbesar mencapai puluhan juta. Yang kedua UKT penuh. UKT penuh bagi yang tidak ingin mengisi formnya bisa langsung mengambil UKT penuh sehingga akan mendapat kategori paling besar. Perhitungan UKT. Besarnya UKT adalah dihitung berdasarkan kondisi ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Biasanya universitas akan mengelompokkan besaran UKT ke dalam golongan-golongan tertentu. Cara perhitungan sistem UKT adalah dengan melihat total pendapatan orang tua atau wali, kondisi rumah, jumlah kendaraan yang dimiliki, tagihan rekening listrik, serta hal lainnya yang menyangkut kondisi perekonomian dan sosial keluarga mahasiswa. Jadi UKT ini dihitung berdasarkan selisih dari biaya kuliah tunggal dengan bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Perbedaan BKT dan UKT. Mungkin masih banyak orang yang masih menyamakan antara BKT dan UKT, tapi sebenarnya BKT dan UKT itu berbeda. Jadi berikut beberapa poin penting yang membedakan BKT dan UKT. Yang pertama, biaya UKT adalah dihitung berdasarkan kemampuan atau keadaan ekonomi mahasiswa, sedangkan BKT dihitung berdasarkan pada program studi mahasiswa. Yang kedua, sistem UKT adalah menerapkan subsidi silang dari pemerintah yang diharapkan dapat memberi keringanan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Sementara BKT adalah seluruh biaya perkuliahan yang tidak dikenakan potongan dana bantuan dari pemerintah.
Yang ketiga, BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah, sedangkan UKT ditetapkan dengan memperhatikan BKT. Baik, sekian dari itulah tadi presentasi materi saya mengenai BKT dan UKT. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.